Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5022-5023. Ketika kepalanya tertunduk berat, kesadaran tetua ketiga langsung menghilang. Dibunuh dengan satu pedang. Semua orang menatap Dev dengan tak percaya. Terutama laki-laki itu, dia benar-benar tidak percaya bagaimana Dev, seorang dispersi abadi tingkat pertama, dapat melakukan hal itu. Ketika selusin pria berpakaian hitam melihat ini, mereka saling memandang, lalu berbalik dan lari. Lari, kabur. Pria itu berteriak cemas ketika dia melihat ini. Dev tersenyum tipis dan melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga melengkung di udara dan semua pria berpakaian hitam yang telah berlari ratusan mil jauhnya pun terpenggal kepalanya. Lebih dari selusin kepala terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, tanpa setetes darah pun di atasnya. Pria itu tercengang, dan semua orang di sekitarnya tercengang. Apakah menurutmu kami bisa membantu benua Changsuanmu terbebas dari krisis? Dev bertanya pada pria itu. Pria itu mengangguk kaku, lalu berlutut di kaki Dev. Juru selamat, kau adalah juru selamat benua Changsuan kami. Juru selamat, juru selamat, juru selamat. Puluhan ribu orang berlutut satu demi satu, dan teriakan mereka bergema di langit. Merasakan pemandangan ini di depannya, Dev merasa sangat nyaman. Bukankah itu hebat? Jika kamu ingin pamer lagi, bisakah kamu membiarkanku melakukannya sehingga aku juga bisa pamer? Humazi berkata kepada Dev dengan iri. Tentu saja boleh, tapi aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Jangan mencoba pamer dan akhirnya malah ditampar. Dev berkata sambil tersenyum. Omong kosong. Jangan lupa bahwa saat aku menjadi abadi, kau masih kecebong. Humazi memutar matanya ke arah Dev. Kamu sudah mati beberapa kali, jadi mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Apa gunanya berpura-pura keren? Dev berkata sambil mendesah. Tidak baik berpura-pura keren, mengapa kamu selalu melakukannya? Humazi bertanya. Dev bengong mendengar kata-kata Humazi. Siapa yang berani membunuh orang-orang kita dari istana ke-8? Teriakan halus terdengar. Terlihat seorang wanita memakai baju besi putih, membungkus lekuk tubuhnya yang indah, memakai helm emas, dan dengan mata terbuka lebar datang dengan cepat. Pada saat yang sama, di belakang wanita itu, ada selusin wanita mengenakan baju besi hitam. Momentum orang-orang ini jauh lebih kuat daripada tetua ketiga dan anak buahnya tadi. Master Hu, sudah waktunya bagimu untuk pamer. Mereka semua wanita, kata Dev sambil tersenyum. Hehe, Humazi tersenyum, dan air liur di mulutnya menetes. Melihat ini, Mo Qingyun sedikit mengernyit. Jangan kaget, Nona Mo. Master Hu tidak punya hobi apapun, dia hanya menyukai wanita. Dev buru-buru menjelaskan. Kakak, ketika Master Hu melihat wanita itu, dia buru-buru berteriak. Dev tertegun dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huo Zhao memiliki seorang putri. Namun wanita itu tidak melihat ke arah Master Huo, melainkan melihat ke arah tetua ketiga yang sudah meninggal dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, siapa yang membunuh tetua ketiga? Berdirilah, atau aku akan membunuh kalian semua. Itu aku yang membunuhnya. Melihat ini, Humazi melompat dan mendatangi wanita itu. Gadis cantikku, aku telah membunuh ketiga orang tuamu. Aku minta maaf padamu. Humazi tersenyum dan berkata, maafkan aku. Jika kamu tidak menerima permintaan maafku, aku bisa memberikan diriku sendiri sebagai kompensasi. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan patuh. Apa kau setuju? Saat Humazi mengatakan ini, dia hendak melepas celananya. Wajah wanita itu memerah, dia melotot marah ke arah Humazi dan berkata, dasar tua mesum, aku akan membunuhmu. Wanita itu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusukkannya langsung ke arah Humazi. Sial, kamu serius? Humazi terkejut dan segera mundur. Hentikan dia, aku ingin mengebiri dia sendiri. Wanita itu berteriak. Tak lama kemudian, belasan prajurit wanita berbaju besi hitam mengepung Humazi. Atas perintah wanita itu, lebih dari selusin prajurit wanita berbaju hitam membentuk formasi dalam sekejap. Tombak di tangannya berubah menjadi cahaya dingin yang memenuhi langit dan mengelilingi Humazi. Para prajurit wanita ini bekerja sama dengan sangat baik, dan kemanapun ujung senjata mereka menunjuk, jaring kekuatan spiritual yang tidak dapat ditembus akan terjalin di udara. Ya ampun, gadis-gadis, apa kalian begitu kejam? Humazi berteriak dan menghindar di balik bayang-bayang tembakan, sambil melemparkan jimat-jimat di tangannya satu demi satu. Namun saat jimat tersebut menyentuh baju zirah prajurit wanita berbaju hitam, mereka lenyap tanpa jejak bagaikan setetes air di lautan. Wajahnya berubah, armor sihir terlarang klan dewa.
Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tombak menembus lengan bajunya dan meninggalkan bekas berdarah di lengannya. Humazi merasakan sakit dan segera membuat gerakan memanggil jimat yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun para prajurit wanita itu hanya menyipitkan mata mereka sedikit dan tidak mengurangi serangan mereka sedikit pun. Melihat bahwa dirinya akan dipaksa ke dalam situasi yang sulit, Humazi akhirnya berteriak sekeras-kerasnya, "Dev, apakah kamu masih di sini untuk menonton kesenangan? Master Hu, aku memberimu kesempatan untuk pamer, tapi sayang sekali kamu tidak berguna." Dev tertawa, "Kamu masih saja bicara omong kosong. Cepatlah bertindak, atau aku akan mati." Humazi berteriak. Dev dan Mo Qingyun saling berpandangan dan menyerang pada saat yang sama. Pedang pembunuh naga berubah menjadi pelangi panjang berwarna merah darah, seketika menghancurkan ujung senjata ketiga prajurit wanita itu. Mo Qingyun membentuk segel dengan tangannya, dan puluhan tanaman merambat berwarna tinta tiba-tiba muncul dari tanah dan menjerat pergelangan kaki beberapa prajurit wanita lainnya. Ketika tokoh wanita terkemuka melihat ini, mata di balik helm emasnya tiba-tiba bersinar dingin. Beraninya manusia hina ini melawan keagungan para dewa. Pedang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan energi pedang yang tajam menyapu, memotong semua tanaman merambat gelap. Bunuh. Melihat kejadian ini, lelaki dari benua Changsuan pun terinspirasi untuk bertarung dengan Dev dan yang lainnya. Ia pun mengangkat tangannya dan berteriak. Puluhan ribu kultivator mengalir masuk seperti air pasang, dan mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Bergabungnya Dev dan Mo Qingyun membuat kesulitan bagi prajurit wanita ini. Kini, puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan tiba-tiba menyerang serentak, membuat mereka kewalahan dan takluk satu demi satu. Namun pada saat ini, para prajurit wanita berbaju hitam yang sudah tak berdaya itu tiba-tiba berteriak serempak, "Kemuliaan para dewa tidak boleh dinodai." Baju sirah di tubuh mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka mulai berbalik dengan cepat. "Ini tidak bagus. Cepat mundur." Pupil mata Dev tiba-tiba mengecil, dan pedang pembunuh naga membentuk penghalang berwarna merah darah di depannya. Saat berikutnya, ledakan memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan lebih dari selusin bola cahaya putih yang menyilaukan meledak di tengah kerumunan. Badai kekuatan spiritual yang dahsyat melanda area seluas ratusan kaki, dan ratusan kultivator yang berada di depan langsung berubah menjadi kabut darah. Ketika asap dan debu menghilang, lebih dari selusin lubang dalam dengan diameter lebih dari 100 kaki muncul di medan perang. "Oh, sungguh sekumpulan gadis baik, mengapa mereka semua bunuh diri sebelum aku sempat menikmati kecantikan mereka? Mengapa mereka harus melakukan ini? Lebih baik hidup sengsara daripada mati." Humazi merasa sangat tertekan. Para kultivator manusia di benua Changsuan juga terkejut. Para dewa memang sombong, tapi dia tak menyangka wanita akan begitu pantang menyerah dan lebih memilih mati daripada tunduk. Mereka sangat berkemauan keras. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Huo menjadi merah dan putih, dan dia merasa sangat malu. Dia juga seorang dewa, dan pangeran istana ke-8, tetapi dia takut mati. Dia hanya memiliki kesombongan para dewa, tetapi tidak memiliki tulang punggung mereka. Wanita itu menatap anggota badan dan lengan yang patah di tanah, tatapannya sangat dingin dan dia berkata, "Apakah kamu melihat itu? Kami para dewa tidak dapat dinodai." Dia perlahan membuang pedangnya, dan baju besi putih di tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. "Aku akan menggunakan jiwaku untuk memberi penghormatan kepada..." Sial, wanita ini juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Humazi melihat ini dan langsung berteriak kesakitan. "Berhenti!" Dev tiba-tiba berteriak, dan sumber waktu dalam tubuhnya melonjak keluar, langsung menghentikan waktu di area ini. Tenaga yang keluar dari tubuh wanita itu pun terhenti seketika. Dia memberontak dengan keras, helm emasnya terlepas, menampakkan wajah heroik, "Lepaskan aku. Kalian orang-orang hina." Plak, Dev mendekat dan menamparkan wanita itu.